Pemirsa, melihat pedesaan di Indonesia, ternyata Indonesia itu punya 74.000 lebih pedesaan alias desa di Indonesia. Tapi sayangnya dengan potensi sumber daya alam yang ada, sumber daya manusia yang ada, lalu juga potensi budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada, ini masalah kemiskinan masih melekat pada Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Nah, untuk itu pemirsa, untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah itu sebenarnya sudah mengembangkan berbagai kebijakan dan juga strategi pemberdayaan ekonomi, salah satunya adalah pembentukan BUMDes alias Badan Usaha Milik Desa. Kita akan membahasnya dan juga ngobrol-ngobrol bersama dengan Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur dari fraksi Gerindra untuk Dapil 12 yaitu Bojonegoro Tuban bersama dengan Bapak Haji Budiono Esos MAP dalam Rembuk Jawa Timur kali ini yang merupakan persembahan oleh DPRD Jawa Timur pemirsa. Dan tentu saja Pak Budiono ini juga sudah berkiprah lama sebagai seorang anggota dewan atau politisi. Udah periode kedua ini Pak ya? Periode kedua. Oke, boleh disapa dulu dong pemirsa ya Pak Budiono. Terima kasih para pemirsa khususnya di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban dan di seluruh Jawa Timur. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, Pak Budiono akrab disapa Pak Budiono berarti Pak ya? Budi. Pak Budi. Oke, kan lebih enak gitu kalau misalkan akrab Mbak gitu ya. Sima, ya terima kasih. Siap. Mbak Sima. Pak Budi ini kan kita melihat BUMDes itu sebagai salah satu jembatan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan gitu ya. Karena tadi 74.000 itu adalah angka yang besar sekali di Indonesia. Bagaimana caranya agar kemiskinan ini tidak lagi ada di Indonesia, harapannya 0% gitu. Tapi bertahap lah ya menuju ke sana. Kita kali ini akan bahas mengenai bagaimana peran BUMDes sendiri Pak dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa, terutama yang ada di Jawa Timur. Tapi boleh secara garis besar sebenarnya BUMDes di Jawa Timur ini seperti apa sih Pak peranannya bagi keekonomian terutama mungkin yang di dapilnya jenengan Bojonegoro Tuban? Silakan. Terima kasih Mbak Sima. Memang peran BUMDes ini sangat kita perlukan, dibutuhkan di masyarakat. Karena yang pertama di sisi ekonomi ini sangat membantu untuk masyarakat desa bagaimana meningkatkan perekonomian di desa. Yang kedua di sisi sosial ini juga bisa membantu keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi menjadi tenaga pendamping maupun tenaga-tenaga untuk bagaimana bahwa perekonomian di desa ini bisa meningkat secara drastis. Inilah tujuannya awal dibentuknya BUMDes, khususnya di dapil kami. Baik, kalau begitu. Kalau melihat sekarang BUMDes itu sudah mulai berdiri masing-masing itu masing-masing desa begitu Pak di beberapa wilayah di Jawa Timur juga sudah mulai membuat. Tapi apakah sudah merata Pak sebenarnya persebaran dari BUMDes sendiri di Jawa Timur Pak? Karena kemarin tuh saya pernah melihat beritanya di wilayah Madura nih ya di Jawa Timur, ini ternyata masih ada desa yang baru membuat BUMDes. Nah, ini apakah artinya belum semuanya sadar atau aware terhadap BUMDes ini Pak? Terima kasih Mbak Sima. Jadi memang BUMDes khususnya Jawa Timur ini memang hampir mungkin sudah 90% ada lah. Ya mungkin ada yang desa-desa terpencil mungkin karena kebijakan satu desa sehingga mungkin belum ada BUMDesnya. Tapi rata-rata yang 90% khususnya di dapil kami ini hampir 100% BUMDes itu sudah ada. Hanya mungkin perannya yang di desa. Ini yang perlu kita benahi. Ini yang perlu kita dampingi. Ini yang perlu kita support. Bagaimana BUMDes ini bisa diperdayakan sebagaimana tujuan pemerintah khususnya di Jawa Timur. Ini yang khususnya dapil kami. Baik. Ini sudah hampir seluruhnya ada di desa, hampir seluruhnya di khususnya Bojonegoro dan Tuban. Hanya perannya aja yang perlu kita tingkatkan. Bagaimana kemudian caranya agar atau strateginya agar ini bisa berperan lebih lagi? Berarti selama ini apakah perlu ada yang dievaluasi juga nih? Ada catatan nih Pak, sehingga kayaknya BUMDes di daerah saya, dapil saya nih misalkan kok kurang nih. Iya, jadi memang hampir merata di Jawa Timur. Perlu ada satu mungkin kebijakan dari khususnya pemerintah Jawa Timur, bagaimana nanti supaya peran BUMDes ini bisa meningkat harus ada satu pendampingan. Nah, kita akan buat regulasinya bagaimana ada satu pendampingan dari Jawa Timur yang
kolaborasi dengan kabupaten kota, sehingga bagaimana nanti BUMDes ini bisa kita harapkan yang memang betul-betul untuk kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil. Apa sih Pak sebenarnya dampak sosial ekonominya kalau misalkan BUMDes di desa-desa ini bisa makin kuat lagi? Jadi kalau perannya BUMDes kalau makin kuat, ternyata di sana memang peningkatan ekonomi desa itu pasti akan meningkat. Contohnya begini, ada satu wisata desa yang sukses. Ini juga perannya BUMDes, sehingga di sana akan timbul perekonomian, pergerakan ekonomi, banyak pedagang UMKM di sekitar kita, kemudian banyak penghasil-penghasil yang mestinya diperdayakan lagi di daerah-daerah tertentu. Ini yang akan kita harapkan. Contoh begini, ada satu desa penghasil makanan kecil apa, kalau itu bisa diangkat mungkin di tingkat provinsi. Contoh begini, setiap rapat provinsi, ya, ini akan kita ambilkan produk dari BUMDes umpama desa A. Ini akan lebih baik, akan lebih mengangkat citranya dia daripada nanti kita ambil mungkin produk-produk perusahaan besar. Nah, coba nanti kita akan benahi diri di Jawa Timur bahwa mungkin setiap rapat itu mungkin kita akan mengambil perannya produk-produknya dari BUMDes mana di Jawa Timur. Berarti output yang diinginkan selain dari ekonomi yang makin melejit lagi, apakah salah satunya adalah membuat desa-desa ini bisa mandiri juga secara ekonomi, Pak? Jadi memang harapannya di desa itu bisa mandiri, kemudian meningkatkan tenaga kerja di sekitar ini, karena kemudian kalau produk-produknya ini bisa berkembang, artinya desa ini menjadi mandiri kuat, sehingga perekonomian desa ini bisa bertumbuh dengan baik. Itu yang diharapkan oleh kita semua ya Pak ya. Kalau misalkan perekonomian naik juga, otomatis masyarakat desanya tidak perlu keluar kota lagi. Keluar kota. Udah di sini aja cukup. Di sini aja cukup, sini udah kenyang. Oke. Iya kan Pak ya. Udah kenyang, sudah gitu juga sudah bisa memberikan banyak sekali kontribusi juga begitu bagi keekonomian desa. Saya pernah juga nih Pak, sebenarnya tahu gitu ya kalau di masing-masing desa kan punya keunggulannya masing-masing. Mungkin di wilayah A itu ada yang unggul pertaniannya, wilayah B ada yang unggul perikanannya, agrikulturalnya, terus juga makanannya. Tapi kalau wilayah di Bojonegoro dan juga Tuban, ini apa sih yang sebenarnya diunggulkan oleh desa-desa sini? Gitu? Apakah semuanya punya keunggulan yang unik nih Pak, yang kayaknya layak deh untuk disuarakan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mensupport BUMDes yang ada di Bojonegoro dan juga Tuban nih Pak? Baik, jadi di Bojonegoro khususnya memang ada pertanian yang luar biasa. Itu adalah khususnya tembakau. Ini yang masih belum diberdayakan dengan BUMDes. Oh, tembakau ya Pak? Tembakau. Okay. Jadi mungkin BUMDes ini bisa perannya mengambil untuk persiapan pembibitnya. Jadi bibitnya mungkin bisa mengambil dari BUMDes. Kemudian pertanian padi, ini yang luar biasa. Penghasil padi terbesar kedua di Jawa Timur, termasuk Bojonegoro. Ini kalau BUMDes bisa mengambil peran di sana, ini luar biasa. Sehingga inilah peran-peran inilah dari pemerintah provinsi akan hadir, khususnya tadi saya singgung adalah pendampingan. Pendampingan kepada teman-teman, nanti bagaimana regulasinya akan kita bikin semua. Semoga BUMDes ini bisa memanfaatkan yang ada di khususnya di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Baik, berbicara soal pelatihan dan juga pendampingan, pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemirsa ini juga punya yang namanya klinik BUMDes. Klinik BUMDes itu adalah apa ya, semacam coaching klinik begitu Pak, bagi para BUMDes untuk bisa berdaya, mandiri, supaya punya ide untuk berinovasi. Bagaimana tanggapan Anda Pak? Luar biasa di khususnya pemerintah Jawa Timur di bawah Bu Kofifa yang sudah menggerakkan ada satu klinik BUMDes. Ini nanti akan kita sambut dengan baik khususnya di Bojonegoro Tuban. Ini mungkin teman-teman BUMDes akan kita ajak perwakilan di beberapa kecamatan, mungkin bisa kita ajak berkunjung ke sana sehingga ini bisa menimbulkan daya tarik bagaimana diterapkan di Bojonegoro dan Tuban. Luar biasa itu. Baik, itu ada sesuatu yang menarik tadi. Apakah sudah merambah ke Bojonegoro dan juga Tuban Pak? Karena sepengetahuan saya nih Pak, klinik BUMDes itu baru beberapa wilayah aja di Jawa Timur Pak. Di Bojonegoro Tuban belum. Makanya ini kami ingin menghimpun itu
mungkin semacam kita studi banding ke klinik BUMDes itu, sehingga ini bisa kita tiru di Kabupaten Bojonegoro. Oke, kalau gitu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi pemirsa terkait dengan klinik BUMDes dan adanya kebijakan baru dari presiden kita, yaitu Koperasi Merah Putih. Nah, apakah kaitannya dengan BUMDes? Sesaat lagi kita akan bahas. Di segmen sebelumnya pemirsa kita bahas mengenai klinik BUMDes. Ini merupakan suatu program yang dicanangkan oleh gubernur kita Khofifah Indar Parawansa, dan memang belum seberapa merata begitu ya di Jawa Timur latihannya seperti apa begitu. Namun Anda, ini sekalian saya sosialisasi begitu ya pemirsa, Anda mungkin bisa mengakses Instagramnya di @klinikbumdes gitu pemirsa. Itu ada lengkap semua, pelatihannya juga bisa diikuti melalui saluran virtual begitu, secara daring begitu pemirsa. Dan harapannya juga di Bojonegoro, Tuban ini ya, yang merupakan dapilnya Bapak Budiono selaku Wakil Ketua Komisi DPRD Jawa Timur, ini bisa kemudian hadir juga klinik BUMDes gitu ya, untuk memberikan pendampingan dan juga pelatihan bagi BUMDes yang ada di Bojonegoro, Tuban begitu Pak ya. Tadi Pak, kaitannya dengan Koperasi Merah Putih, ini saya langsung jumping Koperasi Merah Putih ya. Sebenarnya Koperasi Merah Putih itu kan adalah kebijakannya pemerintahan Prabowo sekarang begitu Pak ya. Tapi yang pertama yang saya ingin tanyakan, apakah kemudian tidak menjadi tumpang tindih Pak akan koperasi-koperasi yang sudah ada di masing-masing desa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tuh apakah kita melihat seperti apa sih sebenarnya kesiapan dari masing-masing desa? Karena kan tadi jenengan sampaikan bahwa BUMDes yang ada di desa-desa ini belum seberapa optimal perannya. Nah, ketika bertemu dengan program baru, apakah sudah match, apakah sudah siap? Terima kasih Mbak Sima. Jadi memang kita perlu bersyukur bahwa Pak Presiden kita ini punya program Koperasi Desa Merah Putih yang sudah dicanangkan, dan alhamdulillah Bojonegoro Tuban ini sudah siap, tinggal menunggu kelanjutannya dari pemerintah pusat. Yang pertama. Yang kedua, tadi ditanyakan bahwa bagaimana nantinya antara Koperasi Merah Putih sama BUMDes kan begitu. Nah, jadi setelah nantinya koperasi ini perannya di desa-desa, BUMDes bisa membantu. Jadi ada beberapa kebijakan yang di Koperasi Merah Putih ini, contohnya apa begini, pengadaan pupuk, ini BUMDes bisa mengambil peran itu di desa masing-masing. Atau mungkin ada pengadaan makan bergizi gratis. Nah, mungkin ada desa tersebut punya kelebihan tanaman buah ini bisa perannya bisa diambil, dan macam-macam. Jadi kemudian desa ini dengan kolaborasinya antara BUMDes sama Koperasi Merah Putih ini tidak mungkin bisa tabrakan, karena memang koperasi ini sebagai induknya, BUMDes akan mengambil peran beberapa yang ada di Koperasi Desa Merah Putih. Baik, sinergitas begitu Sinergitas, Pak ya, antara Koperasi Merah Putih dan juga BUMDes tadi. Tapi boleh dikasih tahu juga ke pemirsa Pak, sebenarnya ini agak nyolong start gitu ya Pak ya. Kinerja sistemnya dari Koperasi Desa Merah Putih ini seperti apa sih Pak cara kerjanya? Jadi untuk Koperasi Desa Merah Putih memang di sana sudah ada regulasinya dari pusat, bahwa nanti ada beberapa pendampingan, ada pelatihan, sehingga bagaimana kolaborasi ini tidak tabrak. Karena peran desa ini mesti berbeda antara desa satu dengan yang lain, supaya nanti tidak bertabrakan, harus ada satu regulasinya. Kemudian bagaimana pengawasannya, termasuk kepala desa akan mengambil peran aktif, bagaimana pembagian peran-peran ini yang ada khususnya di desa tersebut, sehingga BUMDes ini juga akan hidup karena membantu Koperasi Desa Merah Putih tadi. Saling bersinergi. Tapi kalau misalkan kita ketahui yang sudah ada ini sebenarnya kan ada Koperasi Unit Desa, Pak. Itu yang sudah berjalan sekarang. Nah, apa yang membedakan antara Koperasi Desa Merah Putih dan juga Koperasi Unit Desa yang dimiliki mungkin oleh masing-masing desa nih Pak? Ada beberapa desa yang sudah punya Koperasi Unit Desa. Itu perannya memang sekarang ini belum maksimal. Maka
terbitlah satu perpres yang baru Pak Prabowo supaya dimaksimalkan lagi perannya, maka berdirilah di Koperasi Desa Merah Putih. Jadi nanti akan diperankan lagi sehingga bagaimana peran desa itu, kolaborasi tersebut dengan aturan yang baru semuanya tidak bertabrakan. Tapi yang jelas pembagian nanti sentralnya tetap di Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian mana yang akan ditangani diambil perannya oleh BUMDes, mana yang akan dilanjutkan oleh Koperasi Unit Desa. Satu contoh saja, satu contoh. Sekarang yang sudah berjalan, contoh pembayaran rekening listrik di salah satu desa itu sudah diambil Koperasi Desa Merah Putih. Mungkin itu akan ditingkatkan. Ada juga KUD itu yang nangani simpan pinjam, mungkin itu bisa ditingkatkan lagi. Jadi tetap tidak akan tabrakan. Jadi mana yang sudah perannya ada akan dimaksimalkan. Oh, berarti saling melengkapi begitu saling ya Pak? melengkapi. Bukan tumpang tindih. Bukan tumpang tindih. Tapi saling melengkapi. Kira-kira celah mana yang belum ada? Yang belum ada. Nanti mungkin akan diambil. Ya. Oke. Jadi paham saya pemirsa. Mungkin di sana, di luar sana begitu ya. Kenapa harus ada Koperasi Merah Putih? Kan sudah ada nih namanya Koperasi Unit Desa. Ternyata tujuannya adalah untuk itu. Karena gini loh pemirsa, kalau misalkan kita melihat ya segala sesuatunya jika dikelola oleh yang sudah paham gitu ya, alias di sini adalah pemerintah begitu. Artinya akan lebih baik lagi ke depannya begitu ya Pak ya. Akan lebih satu pintu lagi satu nanti. Pintu lagi. Karena pemerintah ini sudah punya kebijakan yang jelas, regulasi yang jelas. Nah, jikalau nanti ada salah satu hal atau salah satu lembaga yang one prestasi atau misalkan yang menyalahi aturan, itu jelas juga bagaimana harus menindaknya begitu ya Pak ya. Boleh. Jadi peran-peran yang sudah ada tinggal ditingkatkan. Contoh di desa ini aja, ini di Desa Padang, Kecamatan Trucuk. BUMDes itu punya satu usaha SIMAS. Jadi pengadaan. Bukan SIMA ya Pak? Bukan SIMAS sampean, SIMAS. Jadi pengadaan air bersih kepada warga. Dan itu murah sekali. Sehingga ini juga bisa ditunggu masyarakat sangat senang sekali. Jadi ada satu bantuan dari pemerintah Jawa Timur berbentuk sumur bor dari Sibel itu, kemudian itu diambil perannya oleh BUMDes sehingga ini disalurkan kepada masyarakat. Jadi yang kedua, ini dia juga punya program lagi pengelolaan sampah. Ini juga lagi tren, lagi tren di desa Padang bank sampah juga. Bank sampah ini, sehingga peran itulah nanti akan kita tingkatkan. Jadi bukan bertabrakan dengan yang lain. Mungkin itu Mbak Sima. Baik, kalau kita bicara soal peraturan daerah yang membawahi atau memberikan payung hukum terhadap BUMDes, ini sebenarnya kan Jawa Timur sudah punya Perda Provinsi Jawa Timur nomor 93 Pak, tahun 2019. Ini yang mengatur pembentukan klinik BUMDes begitu ya. Dan terkait dengan sosialisasinya, bimbingan teknisnya, standarisasi pengelolaan, modal usaha juga. Nah, ini terkait dengan masing-masing elemen yang saya sebutkan tadi Pak, sebenarnya apakah sudah bekerja secara semestinya gitu Pak? Terima kasih Mbak Sima. Jadi untuk perda yang kita ciptakan di Jawa Timur memang belum kita sepenuhnya maksimalkan. Nanti akan kita yang tadi awal saya sebutkan. Bentuk pendampingan inilah yang perlu kita tingkatkan. Jadi sehingga teman-teman BUMDes tidak kehilangan arah kalau ada pendampingan. Khawatir nanti kalau tidak ada pendampingan, kemudian BUMDes itu menjadi liar, karepe dhewe, tidak ada pendampingan. Tapi kalau pendampingan ini akan kita bentuk kepada mungkin perdapil atau bagaimana sehingga tinggal kita nambahi regulasinya. Terima kasih Mbak Sima, nanti akan kita evaluasi kembali perda tersebut bagaimana supaya perda ini bisa dimanfaatkan atau diterapkan di masing-masing desa khususnya di Jawa Timur. Pendampingan yang kayak gimana sih Pak yang seharusnya atau sebaiknya begitu ya diterapkan di masing-masing desa gitu Pak terkait dengan BUMDes ini? Oke, jadi tim pendampingan akan kita bentuk tim, mungkin kita akan melibatkan perguruan tinggi, kita melibatkan universitas sehingga yang bidangnya apa nanti kita bisa berikan satu pemahaman bersama dari satu konsep sehingga pendampingan ini di Jawa Timur nanti bisa terarah. Jadi jangan sampai pendampingan ini beda-beda. Ini akan kita bentuk tim, kemudian tim ini akan diterjunkan di masing-masing kabupaten,
sehingga ini dikelola atau dikendalikan oleh Jawa Timur. Mungkin itu, Mbak. Baik. Harapannya akan ada pendampingan ke depannya begitu Iya. ya, sebagai apa ya, ibaratnya turunan dari Perda ini ya Turunan Pak ya? dari Perda. Turunan dari ya. Perda ini, sosialisasi, bimbingan teknis, standarisasi. Oh ya betul, belum ada yang namanya Belum pendampingan ada. ya. Pendampingan belum ada, ya. Betul. Kita akan cari tahu juga pemirsa bersama dengan Pak Budiono, ini bagaimana sih sebenarnya indikator kesuksesan optimalisasi dari BUMDes sendiri. Sesaat lagi tetap bersama kami. Sukses itu apakah artinya kita harus bisa berdaya atau punya banyak aset, banyak uang nih agar desa-desa melalui BUMDes ini bisa berdaya, bisa mandiri, bisa menghidupi kecukupan desanya masing-masing. Nah, kita akan cari tahu pemirsa dari Pak Budiono ini terkait dengan sebenarnya apa sih indikator kesuksesan BUMDes tadi kalau misalkan perannya ini dimaksimalkan lagi nih Pak Budiono. Monggo. Iya. Terima kasih Mbak Simas. Jadi pemerintah itu pengennya, khususnya di Jawa Timur, bahwa BUMDes ini bisa menjadi semacam sokogurunya di desa. Sokoguru. Iya, sokoguru. Jadi menjadi perekonomiannya yang sudah mandiri. Jadi sudah mandiri, profesional, kemudian dia bisa bersaing dengan lembaga yang lain di desa itu, sehingga kebutuhan masyarakat mungkin bisa diambilkan di usahanya BUMDes, tidak harus ke sana kemari, mungkin jauh, cukup di desa itu sudah terpenuhi. Itulah yang pemerintah harapkan, bahwa BUMDes yang mandiri, yang profesional, yang sudah bisa mengelola dirinya sendiri. Ini harapan kami. Baik, kalau terkait dengan peran dan juga fungsi Komisi A DPRD Jawa Timur ini mendukung adanya BUMDes di masing-masing desa wilayah Jawa Timur, terutama mungkin di Dampilnya jenengan, ini seperti apa sih Pak sebenarnya? Yang pertama, memang kami di komisi, kami ingin menyiapkan satu regulasi tadi, akan segera bagaimana kita maksimalkan. Yang kedua, bagaimana BUMDes ini juga bisa, lembaga ini bisa mengawasi program-program khususnya di Jawa Timur dan Kabupaten, membantu pengawasan pihak desa. Ini kira-kira program ini atau mungkin anggaran ini sudah tepat sasaran atau belum. Ini juga harus kita ikut membantu agar membantu pengawasannya ini bisa dimaksimalkan di tiap-tiap desa. Jadi tadi betul bahwa pengennya bahwa di desa ini bisa mandiri, desa ini bisa profesional, BUMDes ini bisa melayani dirinya sendiri, sehingga inilah menjadi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di desa tersebut. Baik, tapi kalau secara anggaran ada Pak, dianggarkan Pak untuk desa atau BUMDes ini? Ada anggaran dari kabupaten ada, kemudian dari Pemprov, mungkin bentuknya masih di bantuan keuangan desa, ada disebutkan kepada BUMDes. Dari Pemda sudah jelas di masing-masing BUMDes sudah dianggarkan. Jadi semuanya sudah, tinggal lagi tadi yang awal tadi bagaimana pendampingan itulah yang harus memang betul-betul kita adakan. Supaya terarah. Baik. Berarti yang diinginkan sebenarnya adalah terarah ini tadi gitu ya Pak. Jangan sampai ketika nanti sudah mendapatkan anggaran begitu dari pemerintah provinsi, itu kemudian bisa loss gitu aja, bisa hilang tanpa diketahui arah juntrungannya seperti apa begitu Pak ya. Jadi betul. Betul. Dan memang ini yang perlu diperhatikan oleh kita bersama gitu Pak. Kemudian sebenarnya kalau kita melihat desa itu kan asetnya banyak sekali Pak. Itu apakah sudah dimaksimalkan gitu Pak, dikawinkan lah gitu, dengan BUMDes? Karena kalau misalkan kita bicara soal aset desa yang dikawinkan dengan BUMDes, itu kan juga lumayan Pak, bisa meningkatkan perekonomian asli desa. Terima kasih Mbak. Jadi memang regulasi ini akan kita siapkan. Salah satu contoh di desa-desa itu banyak sekali usaha. Contohnya usaha pengairan di desa untuk penanam padi. Ini kan masih banyak di swasta. Bagaimana peran desa bisa mengambil walaupun tidak 100%, mungkin ya 25% mengambil peran itulah, pengairan di desa masing-masing. Yang kedua,
ini ada beberapa aset, dulu namanya aset KUD, Koperasi Unit Desa yang sudah terbengkalai tidak terurus. Nah ini tinggal kita nyiapkan regulasinya, maka kita akan ke bagaimana ke pusat sehingga ada satu regulasi itu bisa dimanfaatkan sebaik-baik mungkin daripada aset ini terbengkalai. Ini banyak sekali desa, cuma tidak ada yang berani karena memang itu bukan haknya. Nah inilah regulasinya yang akan kita siapkan. Baik, itu khususnya di Jawa Timur. baik, baik. Kemudian kalau misalkan aset sudah ada, aset itu juga sebenarnya kan modal ya Pak ya, untuk membuat atau mengoptimalkan BUMDes tadi. Nah, secara permodalan usaha sendiri ini untuk BUMDes, apakah kemudian sudah apa ya, kita melihatnya itu dimaksimalkan lagi begitu Pak? Jadi nanti permodalannya BUMDes, tadi sinergitas tadi, setelah koperasi Merah Putih terbentuk, permodalannya bisa disuit juga ke sana. Dari provinsi nanti akan kita bagaimana modelnya bantuan keuangan desa, sebagian juga harus ke BUMDes. Di kabupaten sudah ada bantuan-bantuan keuangan untuk langsung mengarah ke BUMDes. Itulah nanti yang akan kita upayakan bersama-sama, sinergitas di masing-masing desa supaya bisa berkembang secara maksimal. Sebentar, ini saya bertanya sebagai seorang yang awam nih Pak ya, nggak paham juga, barangkali pemirsa juga belum mengerti begitu. Berarti sebenarnya modal dari BUMDes ini asalnya masih berasal dari pemerintah provinsi begitu Pak, atau pemerintah kabupaten masing-masing begitu Pak? Sementara masih dari kabupaten masing-masing. Dari kabupaten masing-masing ada namanya bantuan keuangan untuk langsung BUMDes. Jadi rekeningnya langsung ke BUMDes. Nah, jadi kemudian ada satu kebijakan di desa juga untuk bisa mengelola sebagian kecil untuk BUMDes. Jadi kita nanti akan bersama-sama mungkin dari kabupaten, dari desa, dari provinsi, supaya bersama-sama memaksimalkan peran BUMDes inilah di desa masing-masing. Ini berarti sebenarnya kepala desa dari masing-masing desa ini harus istilahnya putar otak dan punya inovasi. Harus itu, iya, harus iya, ada inovasi. Harus ada inovasi. Supaya ada inovasi Mbak Sima, ini tadi pendampingan yang profesional tadi. Ini yang akan kita upayakan bagaimana pendampingan ini akan segera kita buatkan regulasi khususnya di Jawa Timur. Baik, berarti kalau selama ini di BUMDes daerah Bojonegoro dan juga Tuban pendampingannya masih menggandeng pihak swasta kah atau bagaimana Pak? Ada sebagian yang menggandeng swasta, ada sebagian yang tadi disampaikan mungkin masih berjalan sendiri-sendiri atau masih meraba-raba. Nah inilah yang mungkin belum maksimal. Jadi sudah ada yang mungkin inovasinya kepala desa sudah menggandeng swasta sehingga melejit BUMDesnya itu juga ada. Nah, sehingga bagaimana kalau BUMDes ini melejit semua, ini yang kita harapkan. Yang mungkin belum punya inovasi, setelah ada pendampingan mungkin khususnya mungkin juga disiarkan oleh Mbak Sima bagaimana ada satu pendampingan itu sehingga teman-teman kepala desa melihat, oh ya saya harus menunggu pendampingan. Inilah yang akan kita terapkan di Jawa Timur. Apa yang dikeluhkan Pak kemudian oleh masyarakat dapilnya jenengan nih di Bojonegoro dan juga Tuban, dan sekaligus mungkin apa yang Anda harapkan dan juga masyarakat desa harapkan, kepala desa harapkan terkait dengan BUMDes ini? Harapannya kepala desa yang sudah inovatif tadi memang sudah tidak ada masalah. Tapi yang lebih banyak yang belum punya inovatif, pengennya nanti ada harapan, saya dengar aspirasi itu memang harus ada satu pendampingan. Yang kedua, harus ada pelatihan yang kontinu. Namanya, mohon maaf, tingkat pemahamannya BUMDes ini kan lain-lain. Betul. Lain-lain sehingga perlu satu ada pelatihan atau mungkin pelatihan manajemen, pelatihan apa dari pihak swasta, pemerintah sehingga kontinu. Tidak hanya mungkin Mbak, anget-anget ayam. Nah, mungkin pas ada program gini ada pelatihan. Tiba-tiba setelah itu lupa lagi. Ya. Ini yang akan kita tingkatkan. Baik, berarti sebenarnya Pak Budi yang diinginkan adalah bagaimana caranya ketika mendapatkan dana dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota, ini diberdayakan dan digunakan oleh masing-masing desa untuk BUMDes ini secara terarah, begitu ya. Tidak hanya asal bikin gagasan, tapi sebenarnya melalui jenengan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, pengennya adalah adanya pelatihan dan juga pendampingan, begitu ya.
konsultan seperti itu. Konsultan, Pak. nah, betul sekali. Konsultan BUMDes. Konsultan BUMDes. Begitu juga, supaya mungkin ya kalau kita bicara soal isi kepala orang kan masing-masing Pak ya. Masing-masing Ada yang ya. mungkin idenya liar Oh, sekali. liar sekali. Ada yang tidak terlalu liar begitu ya sekali. dalam Konsultan, berinovasi. wah, harus ada konsultan. Iya. Baiklah, semoga apa yang diharapkan oleh Pak Budiono juga ya pemirsa terkait dengan konsultan BUMDes ini bisa hadir di seluruh Jawa Timur gitu ya, terutama di Dapil Jenengan juga, di Bojonegoro dan juga di Tuban, karena melihat potensi Bojonegoro tadi dengan potensi pertanian tembakau dan juga pertanian padinya nih cukup istimewa, kedua terbesar di Jawa Timur, supaya bisa diharapkan lagi. Kalau gitu kita udahi dulu Pak. Oke. Obrolan kita tentang ini kita simpan dulu di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sima. di Rembuk Jawa Timur. Terima kasih. Ya, ya.